Ganja ternyata masih banyak di kabupaten kebanyakan juga. Masih banyak dan peredarannya masih lancar. Seketat apapun dijaga, banyak celah yang harus dilalui juga. Oke, berarti harus ekstra keras dari penegak hukumnya juga Ya, ya? saya sempat lihat cara peredarannya luar biasa ini Om. Jadi pakai kapal. Itu paketannya yang berisi ganja itu sudah diikat dengan karung, dibungkus dengan plastik sampah, dilakban lagi. Masih di tengah laut itu sudah dibuang. Adalah orang yang menjemput itu. Hey! Halo. Halo. Yang mulia Agi. Udah lama nunggu? Asik. Siang ini kedatangan tamu nih. Tapi sebelumnya saya sapa-sapa dulu ya. Iya. Oke, selamat siang guys. Guys. Oke, kawan-kawan, selamat datang kembali di tempatnya Yang Mulia Agis, di kerajaan Yang Mulia Agis, the Queen of Lendir yang mulia, di Rancang-Rancang. Terima kasih sudah menonton podcast kami dan menghabiskan kuota Anda untuk menonton podcast kami. Di siang hari ini kita akan rancang-rancang orang bersama dua orang ikonik dari Serui yang keren-keren, gokil, ganteng, penguasa. Kita langsung aja kenal bersama mereka berdua, yaitu ada Kak Tiko dan juga Kak Sulaksono. Tepuk tangan dulu dong guys. Tepuk tangan ya, sebelah situ. Oke, semuanya. Kita lagi ditonton 2.000 orang lebih ya. Oke, tos lagi dulu dong. Iya. Sehat? Siap. Sehat. Puji Tuhan luar biasa. Gimana nih hari Minggunya? Aman, terkendali? Ya, aman. Aman ya? Ya, weekend yang luar biasa untuk saya minggu ini. Bikin apa jadi? Ada sesuatu. Sesuatu proyek yang lagi dikerjakan? Ya, luar biasa. Amin. Mudah-mudahan berkembang dan berkembang terus. Oke. Kalau Kak Tiko bikin apa? Baik-baik selalu. Baik-baik. Kak Tiko dan Kak Sulaksono ini terkenal dari TikTok ya, salah satu media sosial yang lagi booming tahun-tahun ini. Mereka tuh viral karena beberapa budaya-budaya Papua tuh mereka angkat. Jadi di sini kita akan tanya beberapa budaya-budaya Papua yang lagi viral. Banyak hal yang kita akan cerita di sini. Tapi sebelumnya kita minum dulu boleh? Boleh. Pesan apa sih? Kakak pesan? Ikut saja. Yang penting Ya betul. Ares. Ares. Kakak Sulaksono kita harus tahu minuman yang agak-agak sedikit gimana? Menggetarkan lambung. Menggetarkan lambung. Oke. Kita minta sama baristanya sambil ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Kak, kita ngeliat ini semua Natal tuh. Iya. Semua Natal ini beberapa hal mungkin seperti petasan, miras ini semua muncul-muncul ini. Bagaimana kira-kira ya? Aduh, ini yang jadi, kalau buat saya pribadi ya, itu jadi masalah besar. Yang Soalnya mana? Miras kan? Mirasnya. Oke, miras. Soalnya di akhir tahun ini nih, itu angka kriminal meningkat. Karena? Gara-gara penjualan minuman keras yang sangat bebas di Yapen. Penjualan miras sangat bebas di Yapen. Sangat bebas. Dan Oke. harganya terjangkau di kalangan menengah ke bawah. Oh, gitu. Penikmat miras juga tidak? Wow, luar biasa. Saya penikmat miras. Bapak protes karena penjualan miras meningkat, tapi Bapak minum juga. Nggak jelas ya, Bapak. Tapi sama meningkat, angka kriminal juga semakin meningkat ya? Ya, semakin meningkat. Oke, kita minum dulu. Saya boleh sekalian ambil minum. Kak Tiko gimana nih Kak Tiko? Iya, dingin aja. Apa? Loh, apa? Oke, kita minum dulu nih. Ini juga ada makanan khas dari Papua, yaitu pinang. Wah, luar biasa. Pinang, oke. Pinang. Ini saya punya ya? Oke, sip. Oke, kopi. Kak Tiko kopi ya? Iya. Oke, kopi. Ini kopi yang Bediru, Kak. Bukan ya? Ini apa? Sabar. Ini kayaknya kopi. Coba. Kopi. Kopi. Oke. Minum. Wow. Ini apa? Whiskey Robinson. Whiskey Robinson. Tadi habis bicara masalah. Tidak apa-apa. Sambil kita menikmati pembicaraan kita. Sambil makan pinangnya juga tamu-tamu luar biasa. Kita tadi cerita kalau Kak Sulaksono dan Kak Tiko ini terkenal dari TikTok. Iya. Pertama kali ngonten itu yang apa? Terkait apa? Apa ya biasa? Bingung. Dekat. Pertama kali ngonten saya ingat, Kakak waktu itu lip sync lagunya itu tuh, yang apa? Kau tinggal tipu saya terus. Ya betul ya di dalam ambulan ya. Perasaan Anda waktu itu Anda bawa siapa dalam mobil? Kenapa bisa menyanyi lagu itu? Itu pakai mobil ambulans itu waktu itu. Wih, keren dong. Anda pakai mobil ambulans. Sempat viral toh? Iya, lagunya itu. Gitu. Lagu Edgar
Aronggear itu. Iya, lagunya bagus ya, Kakak Iya. Edgar, luar biasa sekali. Sama pemain. Aduh, Kak Tiko nih, itu lagu konten pertama yang viral dari TikTok juga itu. Iya. Dari TikTok. Kalau Kak Sulaksono ini ini ya, apa sih konten pertamanya apa nih? Konten pertamanya? Saya pertama awal mula bermain TikTok itu diperkenalkan sama Tiko. Pengaruh buruk, Kak. Kok pengaruh buruk sekali? Iya. Kan terhadap permainan lain selain main TikTok. Terus. Tidak ada ekspektasi dari main TikTok buat saya bermain sosial media itu. Tapi karena jenuh dengan rutinitas setiap hari, saya harus ngantor, pulang, capek. Mau pergi refreshing sedikit itu waktunya terlalu padat. Oke. Jadi saya luangkan waktu lewat TikTok dan saya merasa ini dunia saya. Oh, di TikTok? Ya, saya menikmati. Sadis. Ya, Kakak Tiko kayak bingung gitu ya, merasa terbebani. Kak, saya kasih kenal kok TikTok, tapi kok yang terkenal. Bagaimana? Rasa rugi sih. Kenapa rasa rugi, Kak Tiko? Tidak ya? Tidak rasa rugi, ada rasa rugi ya? Iya kan, sampai sekarang kan dia sudah yang balik lagi. Jadi kakak follower, sudah jadi naik. Dari saya lagi. Followernya sudah banyak, Kak Tiko kalah. Iya. Kita akan melihat peperangan antara dua orang. Ayo. Terus. Di antara kami bertiga. Sebenarnya ada berapa orang, tapi yang paling menonjol tuh dari seluruh itu TikTokers yang paling dikenal tuh kami bertiga, jujur terus terang. Di situ ada ID Tiko Nenepat, Tiko sendiri. Oke. Rizkia Rumberusi, ada salah satu teman kita dari aparat juga, kami senang Main hiburan. dunia virtual. Jadi beliau Rizkia Rumberusi sama saya. Cuma berempat? Bertiga. Jadi kalau kita bertiga ini punya istilah. Kalau followernya lagi di bawah, panggilannya adik follower. Ih, anjir. Kalau yang followernya sudah di atas, harus wajib dipanggil kakak follower kayak gitu. Jadi yang paling banyak, yang banyak followernya Contoh. Contohnya, oke. Kamu panggil siapa? Kakak. Terpaksa kan tidak bilang begitu? Iya. Terpaksa. Jadi dia pas kenal juga tuh pas waktu itu yang istilah stage. Jadi di stage di situ akhirnya stage itu jadi ada video lalu ini diduetkan itu stage Iya, TikTok. Oh, gitu. oke, stage. Oke, Jadi saling stage dari situ terus ya dia mulai naik di situ sampai sekarang. Tapi kalian awalnya berteman? Iya. Dari SMP kamu. Berteman. Iya. Berteman kami dari SMP. Tapi kita tidak naik sama-sama. Belum pernah. Tidak naik-naik kan tidak? Iya, tidak. Tidak. Oh, oke, Iya. oke, saya paham. Saya sudah mulai merasakan kecurigaan berlebih nih ya. Tidak. Bicara barang apa? Jeruk. Silakan bawa pukul ya. Oke, diminum dulu Kak, diminum dulu. Ini kopi, ini yang satunya VB ya. Apa sih Wiro? Whisky Robinson. Whiskey Robinson. Oke, siap. Tadi bicara masalah miras dulu nih. Iya. Bagaimana Kak? Tadi bilang angka kriminal semakin tinggi. Sorry, ini pandangan kalian sebagai anak-anak Papua nih, khususnya di Serui nih. Angka kriminal meningkat karena adanya miras. Salah siapa, Bos? Ya salah dari Salah siapa? Mau mikir pemerintah. Iya. pemerintah. Ups, oke. Salahnya gimana? Salahnya di mana? Oke. Salahnya di mana? Ini bukan bentuk protes. Udah mulai panas. Habis ini saya pensiun. Rancang. Oke, Wacana gimana? ini muncul atas pribadi saya sendiri. Oke. Siap. Kalau menurut saya harusnya penjualan dan pengecer itu dibatasi. Distributornya harus satu. Baik. Sehingga bisa terkontrol. Begitu. Dan setiap pasokan, setiap kabupaten harus di pos seperti makanya sudah di pos, jadi sekian ton liter ya sudah sekian ton liter, jangan ditambahkan, jangan dikurangi. Baik, tapi kan itu bisnis yang berlendir sekali, Kak. Wow, tempat basah. Iya, betul, itu sudah. Bagaimana, Kak Tiko? Iya. Iya dah. Nah, jadi tidak bisa di stop juga. Nah, pemerintah tidak bisa mengontrol, begitu. Ya. Terus sekarang kan yang paling parah bukan dari minuman saja yang apa mulia. tuh? Jadi
Kalau saya tuh sekarang Saya suka ngomong sama rakyat yang kayak begini. Terus. anak yang di pinggir jalan nih sekarang sukanya ngelem. Termasuk ini. Anak baik-baiknya. Oh siap. Jadi Ngelem. Oke. ngelem, setelah ngelem terus peredaran narkoba disuruh. Ya saya jujur saja. Aduh asik Saya nih. termasuk orang yang sangat tidak pemerhati, tapi saya sangat dekat dengan orang-orang yang anak-anak jalanan kayak begitu, penyerang jalan. Kehidupan itu menjadi kehidupan biasa bagi mereka. Yang ngelem itu. Iya. Bapak dekat dengan mereka, terus habis itu Bapak beliin lem juga. Saya tidak ada ngelem, mending minum. Oh asik, mantap. Oh jadi kehidupan anak jalanan yang ngelem juga banyak ya di Banyak. industrinya. Betul. Jadi kriminal terjadi karena begitu. Oke. Kecanduan terhadap itu, terus sudah tidak ada penghasilan lagi, pengangguran, tidak tahu mau dapat barang itu dari mana, pikiran jalan. Orang-orang keran-keran rumah mulai dicabut, Kuningan mau dijual di besi dua tuh mahal loh, keran-keran air itu. Tim, besok terus podcast lagi besok tong cabut-cabut Kuningan. Keren. Mahal. Oke, itu penyebabnya apa? Karena pengangguran tadi. Pengangguran. Terus itu ketergantungan terhadap lem, Mudah didapat itu ya. Berapa sih lem harganya? sekitar 60-40 ribu sudah bisa berempat mabuk sampai malam. Bagaimana kalau nanti malam kita coba mabuk ngelem? Pas malam Senin. Oh, begitu. Oke, Iya, terus. itu Apalagi? Terus apalagi semua Natal kayak begini. Aduh, dahsyatnya. Itu apa yang dahsyat? Apa? Tipu di atas tipu untuk bagaimana cara mabuk sama-sama. Dia bilang istilah sekarang BTM, baku tambah minum kayaknya. Kayak dong bicara dong diri sendiri kayaknya. Pengalaman. Terus. Ya itu. Angka kriminal di Desember ini luar biasa nanti. Semakin meningkat ya. Semakin meningkat. Jadi maunya gimana nih? Miras ditutup dulu atau bagaimana? Dikontrol, dibatasi. Dibatasi. Jam-jam penjualannya. Oke. Terus peredarannya. Ini buat siapa nih? Pesan ini buat siapa? Ya buat penikmat minuman. Penikmat minuman. Oke. Supaya bisa sadar diri. Minum juga harus pada tempatnya gitu. Oke. Jadi pemerintah mengontrol ini, tugasnya dorang betul ini kan? Iya. Oke. Terus yang paling penting kita bagaimana caranya ada lowongan pekerjaan yang dibuka. Oke. Sehingga pemuda-pemuda yang tidak punya kerja, pengangguran dan lain-lain itu punya keinginan untuk kerja biar ada penghasilan sendiri. Nah, ini kan tidak dialihkan. kita bicara angka kriminal yang ada di Kabupaten Jateng Betul. menurut saya itu berdasarkan ekonomi. Ekonomi, oke. Jadi saat tekanan kebutuhan tidak bisa terpenuhi, ya sudah jalan sengaja. Pas lihat depan rumahnya orang begini ada handphone di atas meja, pas orangnya tidak ada, kesempatan kan? Langsung ambil. Itu dulu kelakuan waktu kecil dong dulu begitu. Tim satu tim itu begitu kelakuan waktu kecil. Begitu. Jadi begitu gitu. Perekonomian. Oh ya kakek rakyat tuh betul. Bagaimana Kak Tiko? Iya. Apa ya? Keren ya, maksudnya Kak Sulaksono pemikirannya luar biasa walaupun coba lihat tangannya lihat tatoan kayak gini tapi sosialnya sini. Tatoan begini nih. Tatoan sadis. Ini ada tato tulisannya jagalah kebersihan. Bukan apa? Jagalah kota. Oh siap. Tapi pesan moralnya bagus juga nih. Tatoan semua ya. Mantap. Apa sih maknanya itu tatonya? Wow. Kalau saya ini Samoan. Oke. Terus kalau ini dari suku Maori. Suku Maori tuh yang di ini. Wilayah-wilayah Kepulauan Pasifik. Oh siap. Oke. Kayaknya saya pernah nonton film itu deh. Oke, itu saja. Moana. Moana yang rambutnya kriwil-kriwil gitu ya. Iya. Jadi ini Tahu. lambang keberanian. Oke. Walaupun tato, tapi kelakuan tetap stabil-stabil aja. Gimana tuh ceritanya? Gimana tuh? Buat anak banyak yang kenal tuh buat tato keren-keren apa Itu sekarang penilaian orang-orang di zaman dulu sekarang tuh tato kalau pribadi saya identik ke seni. Kakak Tiko, kok tato maksudnya apa?
Itu ada capung-capung terbang. Bukan capung itu. Itu Ikut rame dong. capung. Coba kasih tunjuk dulu, kasih tunjuk. Kamu bilang apa helikopter? Apa? Helikopter. Iya, ini kemarin ganja. Sekarang jadi Daun gedi. Iya, Ya, daun ganja. gedi. Aduh, daun ganja. Jangan sebut-sebut barang itu. Iya. Tidak boleh. Mau bilang sebut bagaimana? Peredarannya di jalanan banyak. Tuh kan dikritik lagi nih mah sama kakak Sulaksono. Ganja banyak ya. Saya lahir dari situ. Dari Saya terlepas dulu baru berapa tahun ini saya lepas dari jalanan. dari ganja. Enggak aja. Dari ganja. Ya, saya dulu ketergantungan luar biasa. Saya buat pengakuan. Oke, hanya di Yang Mulia Peten 4 saya disiplin pengakuan. Oke. Wow, luar biasa. Dan saya pernah merasa bagaimana kecanduan. Ganja. Ajak-ajak Katiko nggak? Bisa lem saya dia. apa itu? Muka-muka anak kelem ya. Ganja ternyata masih banyak di kabupaten kebanyakan juga. Masih banyak dan peredarannya masih lancar. Seketat apapun dijaga, banyak celah yang harus dilalui juga. Oke, berarti harus ekstra keras dari penegak hukumnya juga Ya, ya? saya sempat lihat cara peredarannya luar biasa ini Om. Jadi pakai kapal. Itu paketannya yang berisi ganja itu sudah diikat dengan karung, dibungkus dengan plastik sampah, dilakban lagi. Masih di tengah laut itu sudah dibuang. Adalah orang yang menjemput itu. Dicatat ya, ini trik-triknya nih. Terus. Satu peredarannya. Bapak nggak takut nanti habis ini Bapak diincar terus Bapak dibunuh gitu Pak? Nggak ya? Bapak membocorkan rahasia kita begitu? Tidak ya Pak ya? Saya rasa ini harus Diberitahu? ya harus diberitahu karena Oke. begini, kita harus berpikir bahwa ini ancaman untuk anak cucu kita ke depan. Betul. Jangan nangis Katiko. Terus. Jadi pada saat dijemput langsung dipecahlah barang-barang itu di laut. Jadi dibagi-bagi. Jadi tidak sampai di sini. Iya. Ternyata diputus di tengah jalan. Diputus di tengah jalan. Jadi nanti mereka sudah merencanakan titik kumpulnya di mana, terus ngumpul semuanya di situ. Bawa paket-paketannya sudah dipecah-pecah. Bagaimana sistem peredarannya, caranya, mekanismenya, dan setelah itu jadilah uang. Ya sama, uang lagi untuk apa? Paling jual ganja, beli miras. Perputarannya di situ saja ya? Iya. Oke. Berbicara masalah ganja dan miras masih banyak di Kabupaten Kebalikpapan, hampir seluruh Papua juga kali ya? Banyak sekali. Banyak seperti itu ya? Kalau saya sangat prihatin kalau disuruh pribadi saya sendiri. Oke. Ini tugas kita orang tua mendidik anak-anak, terus tugas mayoritas kita Kristen. Tugas dari gereja-gereja juga memberikan dukungan iman yang luar biasa. Terus pendidikan orang tua dan yang paling terakhir pembawaan anak sendiri. Pembawaan anak ya, Iya. lingkungan gitu ya. Oke, kita bicara itu kebiasaan anak-anak Papua. Sorry, bukan kebiasaan sih. Yang dikenal dari orang luar juga selain anak-anak Papua itu ganteng, keren, cool dan besar ya. Loh. Itu ada istilah daun bungkus. Saya tuh pengen tahu sekali tuh daun bungkus itu seperti apa bentuknya dan manfaatnya seperti apa dan pengen merasakan. Oh enggak, minum dulu, silakan. Maksudnya pengen tahu. Itu yang mungkin awalnya segini bisa jadi Pak. Coba cerita lu, Kak, itu daun bungkus tuh apa? Kebetulan ada dokternya. Pak Mandri. Jangan gitu ah. Cerita dulu daun bungkus tuh apa? Daun bungkus. Daun bungkus itu terkenal sekali di wilayah timur karena bisa memperbesar alat vital pria. Nanti ditit ya. Itunya pria. Betul kah? Bisa? Iya, bagaimana? Anda pemakai juga? Pemakai itu daun bungkus? Wah, tidaklah. Oke. Itu tuh gimana sih? Yang saya dengar konon katanya. Konon katanya. Daun bungkus ini yang mulia. Ya. Kalau dipakai, itu dari ukuran kita yang 12 cm. Aduh, ambilkan penggaris kah 12 cm? Oke, 12 cm. Saya ukur dulu bisa terus. menambah kepanjangan dan diameter besarnya. Daun bungkus? Iya.
Jadi kalau sebesar kelingking setelah dibungkus, sebesar kelingking setelah dibungkus jadi jempol. Tapi kalau menurut informasi itu di wilayah Biak, daerah Biak Kabupaten Biak Numfor itu, apalagi daerah nama kampungnya Kampung Ambroben. Ambroben. Ya, itu yang terkenal dengan daun bungkus. Kalau kami di Serui terkenal dengan daun 3 jari namanya. Daun 3 jari? Di Serui? Iya. Daun 3 jari ini sama membesarkan. Membesarkan. Oh. Tapi ingat. Ingat. Ya, oke. Apa? Salah meleleh. Aduh. Meleleh. Oke, terbakar pakai daun itu? Ya. Pakai daun itu. Itu biasanya buat memperbesar itu orang khusus atau semua bisa melakukannya? Saya kira orang yang punya kepandaian khusus untuk meramu daun dan minyak, dicampur, diolah dan dijadikan satu obat yang luar biasa untuk membesarkan alat kelamin. Tapi memang Papua terkenal seperti itu atau tidak juga? Tak hanya orang-orang timur yang terkenal dengan begitu? Konon, konon. berita tentang daun bungkus sudah sampai di Nusantara. Seluruh Nusantara. Negara Nusantara. Asalnya dari wilayah timur sini. Makanya kebanyakan teman-teman dari Nusantara, teman-teman kami bilang orang-orang pendatang dari luar daerah Papua itu orang Nusantara atau Amber. Belum bilang itu gimana? Di Papua tuh besar-besar sekali. Karena itu, jadi berita itu tuh tersebar. Dan orang Papua tentang diameter beserta panjang ukuran kelamin itu menjadi satu ikon. Buat kamu yang di luar sana mau puas? Nah itu. Ada satu pengalaman. Saya main TikTok ya. Oke. Saya lagi live streaming TikTok ya begitu. Banyak sekali teman-teman perempuan cewek yang di luar sana, follower saya tuh bertanya, Kak. Sombong followers. Oke. Bertanya apa? Ya, ada follower diam. Jadi diam. Dia cuma jadi. Jadi mereka bertanya, Kak. Sampai tanya detail, Kak, ukuran Kakak berapa, Kak? Itu kenapa? Ya mereka juga pengen tahu. Sampai ada yang bilang, Kak, saya pengen punya anak dari laki-laki Papua. Oke, tapi Kakak bungkus nggak? Tidak. Terus ada yang tanya. Besar nggak gitu? Terus saya bilang, kalau saya ya, saya bicara masalah bungkus dan tidaknya. Kalau saya itu punya salah satu prinsip yang luar biasa. Itu tuh ukuran bukan jadi masalah. Catat, ukuran bukan jadi masalah. Ukuran bukan jadi masalah. Jadi masalah? Bagaimana cara kita memuaskan pasangan kita? Mati banyak. Bagaimana cara kita? Tim senang sampai. Banyak. Kalau saya pribadi ya. Ukuran bukan jadi masalah. Mulai dari pemanasannya. Oke. Kita bawa keadaan itu menjadi suatu keadaan yang romantis gitu. Bagaimana kayak begitu. Jadi perempuan tuh senang disanjung terus terang kalau saya. Ketika sanjung saka. Saya belum mengerti sampai sekarang. Jadi dan mulai biasanya jangan gaya-gaya monoton saja, gaya batang kartafel, kacabang kartafel begini, jangan. Diganti sedikit, ada eksplorasi gaya sehingga mungkin itu pribadi saya loh. Guru senam. Apa? Guru senam. Bagaimana? Ini seks setahun sekali. Lupa, kasihan Buka. Bungkus. Kakak Tiko bungkus? Tidak. Pasangan Anda tidak bungkus? Lemah. Keren. Oke, minum dulu. Daun bungkus kita udah bahas ya. Tapi masih banyak ya orang-orang yang melakukan begitu-begitu. Masih. Suntik-suntik juga. Suntik. Mana ada? Mungkin yang lebih ahli nanti ada. Dan saya minta mungkin nanti dihadirkan sama yang mulia. Oke, siapa? Ya khususnya ahli kesehatan, dokter. Besok kita hadirkan, bisa. Terkait hal ini ya. Agar bisa kita tahu, masyarakat juga tahu banyak tentang efek daripada kita bungkus dan efek daripada kita suntik. Ini kebetulan ada teman yang suntik itu, saya kira mungkin pakai silikon, pakai apa? Tidak. Jadi pakai apa? Pakai minyak rambut.
Suntik pakai minyak rambut. Minyak rambut. Tapi bisa besar. Bisa. Bahaya nggak sih itu ya? Nah itu. Ya sebagai orang yang tidak berpengetahuan di bidang kesehatan, Pasti. kita berpikir saja, wah mungkin baik-baik saja. Oke. Pernah ada kejadian temanku sampai alat kelaminnya harus dipotong setengahnya gara-gara disuntik. Aduh. Tapi saya penasaran deh, itu minyak rambut disuntik atau di oles, Pak? Tidak dioles atau tidak dilumuri. Jadi bagaimana, Pak? Yang saya lihat itu udah sedot di dalam alat suntikan. Oke, minyak rambutnya disedot. Oke, terus? Contoh. Setelah itu terus Ayo. disuntik di alat kelamin. Aduh, ngilu saya, Pak. Terus? Ya, tetes demi tetes, mili demi mili sampai terlihat bulat sempurna. Oh, siap pakai. Siapa gitu. Oke, minyak rambut. Dan bukan satu suntikan, banyak suntikan. Itu suntik sendiri. Ada. Kita istilah jalanannya dokter khususnya. Gila, ini pakai minyak rambut untuk mendapatkan kepuasan, memperbesar biar dipuji oleh perempuan. Itu pesan buat laki-laki yang percaya diri. Apa tuh? Jangan. Kenapa pakai suntik? Kenapa pakai bungkus? Alami saja sudah enak kok. Kakak Tiko bilang apa tadi? Didoakan aja. Iya. Apa? Didoakan saja biar mati. Nggak nyambung. Kakak Tiko menyimak juga ya? Iya. Oh, jadi ada pakai minyak rambut yang disuntikkan ke alat kelamin pria. Ya. Yang lagi tren saat ini nih. Baru saat ini saja yang ketahuan dan lagi ngetren. Baru saat ini ketahuan. Dulu itu tuh saya bergaul dengan teman-teman gitu. Oke. Mau coba? Ada yang mau tanya lagi, selain pakai minyak rambut pakai apa lagi? Minyak goreng. Minyak goreng mereknya ini gitu. Ih, gila pakai minyak rambut loh. Itu sangat bahaya sekali ya. Sangat. Oke, tim saya udah mulai ini nih, udah mulai rancangan. Yang instan ini saja. Apa? Lebah. Bapak ambil lebah begini, Bapak tup gitu ya, Pak. Yang mulia. Iya. Ukurannya kalau buat Tiko ini ukurannya bukan satu lebah. Jadi berapa? Ini tahu lebah yang biasa makan itu buat lubang di becek begitu tuh. Nah, kalau dia ukurannya pakai 16. Tidak. Percaya. Terus jalannya gini Tiko. Iya. Dan bilang di sini jalan seret Kenapa kaki. dia bawa tronton saja kasih lewat? Indah kayak bunuh saja. Nggak nyambung. Banyak anak-anak Ini muda diam. yang pakai. Pakai. Gitu. Untuk apa sih? Begini. Psikologis. Oke. Saya pernah dalam penjara, dalam sel lapas kabupaten lapas kelas 2B. Pernah masuk? Pernah masuk 1 tahun 8 bulan. Jadi anak-anak itu mereka punya kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri ketika? Kepuasan tersendiri. Boleh. Ketika mereka ini seks bebas sudah maksudnya di luar nikah seksnya nih ya. Itu ada seks bebas ini antara pasangan satu dan pasangan yang lain ataupun saya dengan pasangan saya merasa kepuasan tuh saat pasangan saya teriak, didorong begitu, aduh kakak besar sekali, napas putus-putus, mata putih tak bola-balik, itu yang sangat. Aduh. Adik-adik kalau kamu di sana ada pakai, Oke. Dan itu menjadi kepuasan sendiri. Ini tidak buat semua ya, ada. Ini pengalaman yang saya pernah tanya sama adik-adik mereka di satu kamar. Oke, masih di dalam. Masih di dalam. Dan, ya itu terbukti. Mereka memuaskan tante-tante atau gimana sih? Wah. Kok saya nggak dapet ya? Mereka memuaskan tante-tante, bisa juga, atau memuaskan pasangan mereka. Pasangan. Banyak. Kalau tante sih, saya rasa belum sampai ke situ. Tapi kan kasihan ya ketika biasa kan kalau mau ada ikut-ikut tes gitu kan pemeriksaan kesehatan juga ada. Itu yang menjadi satu referensi untuk gagal dalam tes itu. Iya. Kok jago begini tapi kok gagal untuk dalam masa depan juga. Nah, contoh seperti adik-adik yang kemarin tes. Ya, terus. Yang tes polisi, secara polisi. Baru baru masuk ruang kesehatan langsung buka celana.
Oke, biar Bungkus. Terus ikut bungkus. itu yang bikin gagal ya. Bikin gagal. Sangat disayangkan ya adik-adik. Kalau pengen cuma lihat keperkasaannya dari itu aja jangan deh. Mendingan masa depan dibagus-bagusin dulu ya Kak Sulaksono ya. Iya. Betul. Bagaimana Kak Tiko? Iya. Ya ini saya mau ngomong. Dari tadi saya kelihatan cerewet, saya duduk sama yang mulia nih. Nggak apa-apa, saya senang begitu. Memang saya di sini mendengar apa yang rakyatnya sampaikan. Itu cuma nanya-nanya aja kan kita begini. Terus ini Saya mau nanya juga sih dia kemarin. Katanya sakit, hampir mati. Gara-gara mabuk. Iya. Kok santai sekali ya? Iya. Bagaimana ceritanya? Bangga dong, sakit. Sakit bangga karena miras. Iya. Miras. Iya. Alkohol itu. Iya. Cerita dong bagaimana? Itu karena biasa minum terus lupa makan sambil minum terus istirahat apa begitu. Apalagi kan kayak bobo itu kan asamnya banyak. Bobo itu minuman lokal loh yang terkenal juga toh. Oh, iya. tahu dia padahal. Tapi Efeknya. jadi bagaimana kemarin bagaimana? Sempat pingsan, sekarat atau gimana, Pak? Iya, langsung kayak Lumpuh, iya stroke. kayak iya. Istilahnya tremor. Tremor udah ini ya. Iya. Efek Stroke miras. ringan. Efek miras ya itu ya. Oh iya, hanya di yang mulia Agis bebas kita ngerokok. Iya, santai aja di sini mas. Selalu kerajaan saya mah bebas. Jadi sempat tremor gara-gara miras. Iya. Gitu. Mungkin sudah berapa tahun sih mencoba minuman, dari umur berapa sih? Itu dari masih SMA. SMA yo. SMP. Iya. Aduh Kak Tiko, ya betul nih. Umur berapa? SMP apa SMA? Jangan buat ribut nih. Ini gara efek miras lagi kayaknya. Iya, sebalik. Dari SMP sudah kenal. 17. Iya, 17 begitu. 17 tahun. Iya. Umur 17. Orang masuk SMP tuh kelas 1 SMP tuh 12 Oh, tahun. saya privat. High school. Yang bilang saya kok. Oh iya, siap. Baik. Jadi udah dari SMP minum. Tuhan, Iya. cabut dia punya nyawa. Sebentar lagi kalau dia masih miras. Iya. Jadi miras sempat. Yang paling parah efeknya ini. Yang kemarin ini. Yang kemarin ini. Sebulan yang lalu. Sampai sekarang kan belum bisa respon bicara. Respon. Iya. Oke, jadi masih bingung-bingung. Iya. Masih bingung-bingung untuk menanggapi orang. Iya. Mbak bingung. Tapi kayak gini. Kayak kita salah ngomong orang deh bang. Iya. Tim, kenapa kamu dong? Makanya langsung resign dari kerja atau? Oh jadi sempet efeknya seperti itu. Itu capek. Gara-gara ini. Tapi kenapa sih minum terus kan bisa dialihkan ke hal lain? Apakah itu sudah menjadi budaya? Tapi ngomong-ngomong masalah budaya, sorry ya, Kak, bener nggak sih kalau katanya itu di Papua nih? Sorry, istri lahiran mabuk miras sama keluarga-keluarga, terus ada acara pemakaman mabuk, terus acara ulang tahun mabuk, mau Natalan, kelahiran Tuhan Yesus ya. Wis, Tuhan Yesus. Iya. Mabuk juga, Paskah mabuk. Apa bener nggak sih budaya itu? Mereka ini yang antar mas kawin untuk Maria. Jadi begini kalau saya Itu udah budaya kan? Iya. Udah Kalau sampai mabuk-mabuk, budaya mana sih yang mabuk sebenarnya? Oke, ini jadi apa tuh? Kebiasaan buruk yang terus menerus dikembangkan. Ya itu kan budaya Pak, udah jadi budaya. Tidak. Jadi yang mulia agak bingung deh. Gimana? Yang mulia begini. Budaya mabuk, orang bilang budaya mabuk itu saya sangat kontra terhadap itu sebenarnya. Ini udah membudaya di darah daging dia, mabuk terus. Kalau saya lingkungan. Biasanya kan kita kan sudah dari kayaknya dia mulai ngomong serius. Ini kan udah mulai waras nih. Udah mulai waras, terima dia kasih boleh dia Tuhan. mabuk. Yes! Adiknya temannya begitu lihat, wah dia jago berarti dia juga bisa. Iya, Kan karena sudah mulai serius ya. Nyambung kalau masalah miras. Saya kalian kan mau bisa pencerahan. Oh, oke. Jadi lingkungan pengaruh ya? Iya, Jadi lingkungan biasanya kan begitu. Karena kerja, minum, gitu. Sakit, minum, tidak istirahat, selesai kerja keras gitu kan. Penambang pasir gitu. Oke. Terus saya minum, tidur, bangun,
ambil gitu sudah kayak sarapan tidur gitu. Oh, udah jadi kebiasaan. Kebiasaan. Iya, Jadi di Kak Tiko, lingkungan. oke. Jadi peminum, Iya. peminum gara-gara tukang tambang pasir itu. Ya jadi dari sana kan anak-anak itu sudah kayak mata pencarian ya. Oke. Kerja kayak gitu sudah bangga, berarti sudah bisa dapat duit. Uang, lari ke Iya. miras. Miras, sudah bisa perokok apa kan sudah bebas. Tapi kenapa tidak alihkan ke yang lain ya? Iya. Tidak tahu, ini masalah edukasi juga. Edukasi ya. Oke. Ah, bukan berarti kupongan tidak berpendidikan. Iya. Lagi sudah bentuk nyawa Kang, bagaimana ya? Tidak apa-apa kok. Iya. Ya jadi miras masih ini parah juga. Yang mulia? Iya, bagaimana? Saya punya pembelaan video dan ini nyata bahwa Nanti kita kasih tunjuk ya, teman-teman. bagaimana Apa tuh? ini pada saat dia terserang tremor. Ini efek minuman yang luar biasa jelek bagi kesehatan. Ini Iya, dia. dia. Hatiko yang habis kena ini ya miras itu Iya. ya. Aduh, yang mulia sampai nggak tahu Ada rakyat penggalan sakit videonya, begini luar ya. biasa penggalan videonya. Saya jadikan satu konten. Ini saya mengedukasikan sekaligus pesan moral buat teman-teman yang lain TikToker bahwa efek minuman itu luar biasa tidak bagus. Betul. Tapi tadi minum. Oke. Iya. Nanti kita kasih masuk videonya ya. Oh ini ini udah Ini sakit. penjemputan, kita jemput dia di rumah. Sudah tidak bisa Sudah jalan. tidak berdaya. Mati rasa ya. Betul karena miras kah atau karena suami? Iya. Oh bukan ya? Ini lihat. Sampai dia tidak bisa jalan. Oke, ini efek dari miras bahaya juga ya. Ini sampai nggak bisa jalan. Nih Ya? yang mulia, sampai harus dibopong ke kursi roda. Sosok Katiko yang sebesar ini kayak. Nah, lihat, Iya. harus dibopong lihat. Lihat. Aduh, teman-teman. Tim jangan banyak mabuk ya tim ya. Apalagi mau Natal ini. Harus dibopong. Bilang jangan miras tapi dikasih miras. Iya. Oke. Aduh. Ini 2 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Lihat, sampai sudah seperti pandangannya kosong. Lihat. Kayak orang linglung bingung, hilang Iya. akal ya. Imeng, miras tuh parah banget ya. Saya sempat sama teman-teman tuh dikasih wanti-wanti supaya jangan pernah ngajak Tiko untuk minum lagi. Minum lagi. Jangan ngajak Tiko minum lagi tapi kalian masih minum. Iya. Jadi begini, Gimana kita ceritanya? minum sama-sama. Iya. Setelah minum ya sudah putus hubungan dulu gitu. Putus komunikasi dulu. Sedih sekali Kak Tiko ya. Iya. Makanya itu sampai sekarang kan tidak tahu ini kita di acara apa ini. Kita ngomong bebas di sini. Yang penting saya sudah melihat rakyatku udah sehat. Jangan miras-miras lagi rakyatku. Saya juga udah tidak begitu lagi. Begitu. Luar biasa, ini pertanyaan luar biasa buat saya. Ini pertanyaan yang mulia. Iya tim-timku keren banget Mas. Tim keren. Keren. Tim keren. Oke. Jadi inilah. Kalau bahasanya saya tuh beradablah bersosial media. Jadi terkadang efek buruk dari sosial media itu kita kena undang-undang IT loh. Oke. Saat kita menghujat, memaki, mengintimidasi seseorang di lewat media sosial itu ada hukumnya. Saya tidak tahu bla 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 bla, itu orang hukum yang tahu. Oke. Tapi secara pribadi, sosial media ini kita gunakan untuk berkomunikasi antara saya, kamu, dia dan lain, berteman, bersahabat ataupun bangun hubungan. Sedangkan ini banyak teman-teman yang menggunakan sosial media untuk menceritakan masalah keluarga, menceritakan masalah hidup. Sebenarnya itu kan privacy kalau kita pikir. Ada orang-orang yang tim suka begitu. Kok juga? Iya, mereka Itu ada tim itu. Iya, tim. Masalah keluarga dibeberkan semua. Itu tim saya semua. Luar biasa. Jadi jangan seperti itu. Tidak beradab. Beradablah dalam bermedia sosial. Oke. Itu kalau saya efek buruk dari bermedia sosial itu ya begitu. Terkadang kita lepas kontrol. Akhirnya masalah-masalah pribadi, ya bahasa kasarnya urusan dapur lah. Iya, sampai kelihatan terbeberkan di media sosial kayak begitu.
Nah ini secara attitude kan wow, bobrok sekali. Betul. Tapi keren ya, ini sudah punya komunitas apa yang mereka bilang Swanggi. Swanggi, komunitas apa sih? Kami bagian dari pontolan Swanggi. Swanggi itu apa sih? Swanggi kan terkenal dengan Swanggi Community. Itu apa? Swanggi Community. Itu punya salah satu itu singkatan daripada Suara Anak Negeri Giatkan Idealisme. Swanggi itu singkatan dari Suara Anak Negeri Giatkan Idealisme. Idealisme, keren. Jadi bukan Swanggi yang kalian pikir barang-barang halus ya. Ini baju Swanggi ini. Oke. Jadi referensi juga buat yang mulia. Iya, rakyatku bagaimana? Wow, luar biasa. Yang mulia. Iya, rakyatku. Wow, luar biasa. Jadi referensi next time. Iya. Ada podcast kayak begini, undang teman-teman Swanggi. Siap. Berapa orang sih? Saya kira mungkin petinggi-petinggi ataupun boleh. Petinggi-petinggi ataupun penasihat-penasihat di komunitas itu. Karena yang selama saya tergabung di kegiatan itu, ini kegiatan sosial kemanusiaan luar biasa. Swanggi ini? Iya. Siap. Ikut juga? Iya, ini bagian. Oh, siapa sih ketuanya? Bapak Marinus Manovandu. Oh, Bapak Marinus siap-siap kita undang nanti ya Pak ya kegiatan Swanggi. Bapak Marinus, I love you. Tapi kita kadang ngomong jorok, gibah-gibah orang di sini. Yang mulia sukanya gitu sih. Ya, Nggak apa-apa kali ya. Itu Betul. begini, yang buruk kenapa harus ditutupi, mending dikelihatan daripada ditutupi jadi munafik. Kasih tunjuk. Kesini ada bungkus. Oke, nanti Swanggi kita akan undang. Jadi kegiatan-kegiatan sosial di dalamnya begitu ya. Sosial, semua di dalamnya anak-anak Papua. Banyak anak-anak. Banyak mana anak-anak. Maaf ya, maaf. Anak-anak pendatang banyak di dalam situ juga. Motonya. Motonya apa? Motonya kami tidak kemana-mana, tapi kami ada di mana-mana. Asik, tepuk tangan dulu. The Swanggi Community. Tepuk tangan guys. Tepuk tangan. Keren. Terus ini lagi viral nih ada perempuan asli Papua yang katanya tentang rasis nih, gimana tuh? Omong kosong apa yang dia ucap, bingung itu orang itu. Jadi nggak usah didengar ya kayak gitu. Lebih baik gimana nih? Kalau saya ya sudah begini, kalau tidak tinggal di dalam negeri, kalau tidak tinggal di negeri Papua, tidak merasakan susah senangnya orang Papua, jangan ngomongin masalah HAM dan rasis orang Papua. Oke, berkarya ya. Berkarya kayak Swanggi ini. Tidak, kita ngomong saja. Kerjanya nggak ada, ayo. Tong kosong nyaring bunyinya. Iya. Betul. Maaf loh ya yang tersindir, kita tidak, kan memang jelas. Baru keluar videonya beberapa waktu di TikTok yang lagi viral. Sempat jengkel nggak sih denger begitu? Ya saya dia tuh seperti bisul yang harusnya pecahkan kayak gitu. Ayo kasih pecah kakak. Kasih pecah kakak. Suka. Serius. Jadi gini. Silakan. Kalau kamu tidak tahu kultur budaya, kamu tidak hidup di Papua, menyatu dengan masyarakat, jangan omong tentang Papua. Jadi gini, dia tidak tahu kerasnya hidup di pinggiran Papua tuh pakai bagaimana. Papua di pinggirannya lah ya, itu kayak gimana ya. Oke. Awas, ini masalah politik. Hati-hati. Oke, buat calon menteri, peace. Calon menteri kayaknya harus rasa daun bungkus kabe. Ayo, nanti deh mata putih tambah banget. Aduh. Nanti sumber air sedekah. Aduh, gila deh. Oke. Kita kayaknya kita ngerancang-rancang calon menteri sudah selesai. Ya, kinerja DPR gimana? Mas. Apa sih yang harus diperbaiki di sini gitu? Terkait tadi peredaran merah, miras, ganja, terus apalagi tadi adanya daun bungkus, adanya apa? Itu pemicu. Pemicu apa? Daun bungkus, miras apa itu pemicu kriminal yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, kota tercinta kami. Suri. I love you, Suri. Suri bagus, Suri kota bagus, anak cowoknya ganteng. Jadi kalau saya tanggung jawab daripada teman-teman kita di parlemen sana, bagaimana cara merangkum adik-adik
teman-teman, saudara-saudara di pinggiran ini. Kasih edukasi. Betul. Bagaimana caranya kita berperang terhadap asal mula kriminalitas ini. Terus dari kalian yang mabuk-mabuk terus. Lah, ini asik. Nah, kalian mengedukasi stop miras, padahal kalian tuh masih miras. Terus, yang mulia masalahnya di mana? Ya harusnya kita berbuat baik dulu, harus men-stop itu, terus kita bisa bicara ke orang, kita mengkampanyekannya stop miras, stop ini, stop. Oke, kita kampanye stop miras. Tadi yang mulia baru tanya, ini budaya atau bukan? Oke. Wow, luar biasa kan? Biasaan lagi nih, yang mulia dicerca ya. Oke, rakyatku lanjut. Jadi kalau masalah bukan tadi saya bilang bukan budaya, ini kebiasaan kita ngumpul, jenazah masih ada dalam rumah minum. Oke. Tuhan Yesus lahir saja minum. Besok tanggal 25 ini. Terus Mau bilang kebiasaan sudah identik. Kebiasaan terus menerus suatu kultur daerah, budaya dan lain-lain. Itu jadi suatu kebudayaan. Padahal perdanya sudah ada ya. Perda sudah ada tim ya? Waktu itu 2015 terakhir ditandatangani untuk mengontrol miras. Ya. Kontrol miras ya. Itu serentak tuh, padahal masih terus. Mungkin menjadi PAD juga kali ya, miras ya. Jadi PAD. Sudah jadi PAD. Miras ya. Padahal tempat wisata banyak ya. Aduh. Yang mulia punya mulut nggak enak banget. Iya nih. Destinasi wisata Kabupaten Kepulauan Japen. Ya. Keren. Keren. Nah, gimana? Kita ngomong masalah destinasi wisata ya. Wow, luar biasa. Padahal Solo ini kaya. Iya, Pak. Kaya. Betul. Sangat. Orang Solo bilang banget. Kayak begitu. Yang kaya. Terima kasih tim. Pertanyaan luar biasa. Begini. Kita sudah mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan. Betul. Banyak sekali. Tapi fasilitas belum kami siapkan. Oke, fasilitasnya belum ada. Contohnya kayak apa nih? Kesiapan fasilitas awal ya. Saat kita promosikan tempat wisata, kita sudah siap. Kita sudah siap dulu. Penginapan, perjalanan, ini berkesinambungan. Bukan satu tempat wisata saja yang harus kita promosikan. Banyak tempat wisata yang harus kita promosikan. Oke, fasilitasnya belum. Ya perjalanan fasilitasnya begitu. Kalau saya lebih ke fasilitas, terus pengembangan. Oke, kayak gimana tuh? Ini tanggung jawab pemerintah daerah, pemerintah daerah. Syarat aja. Terus pemerintah daerah. Ini tanggung jawab mereka bagaimana mensupport tempat-tempat kayak begitu. Itu kan menjadi lahan buat penghasilan buat teman-teman di. Kan sudah disupport, sudah dibangun ini, bangun itu, tapi dikit-dikit dipalang, Pak. Wih. Masalah pembagian. Pembagian apa, Pak? Dikit-dikit dipalang ya, tim ya? Dikit-dikit dipalang, udah bagus dipalang. Ini tanah punya saya, ini tanah punya saya. Itu gimana, Pak? Pusing yang mulia. Makin seru ya kita ya gosipnya. Luar biasa. Itu pembahasan yang luar biasa. Pemalangan terjadi karena ini bisa jadi part 2 nih kayaknya. Pembagian hasil yang tidak merata. Dari mananya? Dari mana ke mana? Lah tempat yang kita jadikan destinasi wisata atau tempat lokasi wisata spot wisata itu bukan kepunyaan satu orang, banyak orang. Oke. Itu kita tarik ulang kembali ke kehidupan budaya. Nah ini yang mulia bingung nih. Ini kan untuk kemajuan nih. Kan kalau begitu kan dibicarakan dengan enak. Pembagiannya udah oke, dan tidak mungkin dibuka kalau tidak ada persetujuan dari yang punya. Tugas dari para pemerintah daerah untuk apa yo? Edukasikan, sosialisasikan itu. Setuju Pak? Krik. Jangkrik gue. Nanti kan masuk suara jangkrik ya, pas mukanya dia. Tidak, serius, itu luar biasa. Kita nih Yapen
yakin kita daerah kepulauan. Kita nih diberkahi dengan banyak destinasi dan spot wisata pantai yang luar biasa. Oke. Kita Papua tidak hanya Raja Ampat aja ya. Tidak. Yapen juga bagus. Yapen. Oke. Tapi sangat disayangkan masih banyak pemalangan ini yang sedih. Padahal sudah ada berapa banyak. Coba tempat wisata berapa banyak di Yapen ya? Yang lagi booming. Yang lagi booming. Manabai. Oh itu jelas. The Manabai. The Manabai Beach. Pertamina Beach. Minjab Beach. Distrik Arwisai. Oh iya betul. Sawendui. Yang ada burung cendrawasihnya. Iya. Betul. Banyak loh. Kita mulai cendrawasih hidup di Yapen masih bisa. Oh, iya bener ya Pak, betul ya. Tapi agak susah ya. Maksudnya karena mungkin tadi fasilitasnya belum memadai. Fasilitas kita sudah promosi tapi fasilitasnya belum. Ini tugas siapa ya? Itu tim. Loh. Pemerintah daerah PIS. Daerah. Oke. Kita capek-capek promosi tapi tidak ada. Ya saya termasuk konten kreator yang mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya mungkin kita bisa hitung berapa kali ya. Maksudnya kita bisa hitung berapa kali wisatawan masuk ini belum mencukupi. Belum mencukupi, ya? belum sangat. Wisatawan lokal juga belum bisa menutupi kuota yang kita target. Baik. Siap. Jadi teman-teman, destinasi wisata ini masih agak sedikit terkendala dengan fasilitas. Oke. Padahal Yapen ini keren sekali. Sangat keren sekali karena kepulauan, lautnya juga bagus-bagus. Apa begitu? Bagaimana Kak Tiko? Apa itu? Udah mulai error deh. Oh siap, baiklah. Begitu. Jadi pembahasannya sudah kemana-mana karena kita memang rancang orang di sini. Tadi rancang itu. Saya tadi saat tim panggil, tidak ada skenario ataupun tidak ada apa, langsung saja mengalir gitu. Kan bertamu ke Yang Mulia punya tempat toh. Ya sekalian kan, Yang Mulia keren. I love you. Love you too. Loh, kok kasih. Iya, terima kasih sudah datang di Yang Mulia punya tempat. Nanti kita jadikan kayaknya ada part 2-nya nih. Ada part 2. Kalau saya sempat diundang lagi, saya akan ambil teman-teman narasumber yang luar biasa lagi. Boleh nggak apa-apa, kita kan akan kupas itu juga, dan mungkin nanti dari teman-teman Suanggi kita akan undang juga, nanti teman-teman tim akan mengupas sedikit ada beberapa komunitas itu gitu ya, komunitas Suanggi itu. Oke, dulu deh. Ada kuotas buat teman-teman semuanya. Asik. Sis, I love you. Tarik sis, semoga. Sedikit perbuatan baik tidak sia-sia. Jadi mulai hari ini banyak-banyak berbuat baik. Bukan berimbas pada kita, berimbas pada saudara kita, anak kita, cucu kita, bahkan keluarga terdekat kita. Dan ingat, jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. Oke, terima kasih sudah nonton podcast saya Yang Mulia di Ranca-Ranca. Sampai jumpa lagi di Ranca-Ranca selanjutnya. Tolong di subscribe. Bye. Tos dulu dong guys. Thank you. Tos dulu dong ya. Thank you.